saya Karina Ramadini dari kelas manajemen 22B dengan IPM 22411076. Di sini saya akan menjelaskan tentang analis rasio keuangan dengan jenisnya, tujuan, metode, dan contohnya. Apa itu analis rasio keuangan? Analis rasio keuangan adalah upaya yang dilakukan untuk mengukur keadaan keuangan dalam perusahaan atau bisnis. Cara menganalisis rasio keuangan yaitu dengan memanfaatkan data dari laporan keuangan untuk membuat perbandingan. Di bidang akuntansi, analisis rasio keuangan biasanya dilakukan di akhir periode suatu perusahaan dalam 1 tahun. Analisis rasio keuangan ini umumnya dimanfaatkan untuk menentukan strategi pada perencanaan perusahaan atau bisnis di masa mendatang. Selain untuk kebutuhan internal, analisis rasio keuangan juga dapat dimanfaatkan sebagai cara dalam menunjukkan performa suatu perusahaan atau bisnis pada investor. Melalui analisis tersebut, harapannya akan terlihat potensi kelayakan dalam mendapatkan investasi atau dana. Jenis-jenis rasio keuangan. Cara menganalisis rasio keuangan dapat ditentukan dari jenis yang ingin dilihat di bawah ini adalah beberapa rasio keuangan. 1. Rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengetahui efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktivitas atau kekayaannya. Adapun cara menganalisis rasio keuangan dengan jenis ini sebagai berikut. Contoh, rasio utang. Cara menghitung rasio utang yaitu membagi jumlah utang dengan jumlah aktivitas perusahaan atau bisnis. Perhitungan ini dapat memberikan informasi tentang besarnya aktivitas suatu perusahaan bisnis untuk melihat seberapa besar jumlah aktivitas dibiayai oleh utang. Semakin rendah presentasinya, maka semakin baik. Berikut ada rumusnya. Rasio utang sama dengan buka kurung jumlah utang sama dengan jumlah aktivitas. Tutup kurung kali 100%. Rasio utang dengan pendekatan modal. Cara menganalisis rasio keuangan pada jenis ini yaitu membagi jumlah utang dengan jumlah modal. Semakin kecil persentase yang dihasilkan, maka semakin sehat keuangan suatu perusahaan atau bisnis. Hal tersebut berarti utang yang dimiliki tidak memiliki modal. Berikut rumus perhitungannya. Rasio utang sama dengan jumlah utang sama dengan jumlah modal tutup kurung kali 100%. Kedua, rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah jenis perhitungan yang digunakan untuk melihat kemampuan likuiditas suatu perusahaan. Perhitungannya memperhatikan aktivitas lancar dan utang lancar yang dimiliki. Berikut adalah beberapa jenis rasio likuiditas. Contohnya, A. Rasio lancar. Perhitungan rasio lancar yaitu membagi aktivitas lancar dengan utang lancar. Presentase hasilnya dapat memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan membayar kewajiban lancar dalam jangka waktu yang pendek. Berikut cara penganalisis rasio keuangan pada jenis ini. Rasio lancar sama dengan buka kurung aktivitas lancar sama dengan utang lancar tutup kurung kali 100%. B. Rasio kas. Cara menghitung rasio keuangan pada jenis ini yaitu menjumlahkan kas dan aktivitas yang setara, lalu membagi hasilnya dengan utang lancar. Jika hasilnya mendekati 100%, maka akan semakin baik lagi perusahaan atau bisnis. Berikut rumus perhitungannya. Rasio kas sama dengan kas tambah aktivitas setara kas sama dengan utang lancar kali 100%. C. Rasio cepat. Rasio cepat adalah hasil selisih aktivitas lancar dengan persediaan yang kemudian dibagi utang lancar. Presentasinya dapat menunjukkan kesehatan keuangan suatu perusahaan atau bisnis. Semakin mendekati 100%, maka semakin baik. Berikut adalah cara menghitung rasio keuangan pada jenis ini. Rasio cepat sama dengan aktivitas lancar kurang persediaan sama dengan utang lancar kali 100%. 3. Rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk melihat produktivitas aktivitas yang dimiliki dalam perusahaan atau bisnis. Adapun beberapa jenis rasio aktivitas yaitu A. Rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan digunakan untuk mengetahui likuiditas perusahaan semakin tinggi rasio yang dihasilkan maka semakin baik pengelolaan persediaannya. Berikut cara menghitungnya.
Rahasia perputaran persediaan. Harga pokok penjualan sama dengan persediaan. B. Rasio perputaran piutang. Rasio perputaran piutang digunakan untuk mengetahui besaran piutang perusahaan atau bisnis. Semakin besar perputaran piutangnya, maka semakin baik lagi keuangan perusahaan. Berikut adalah cara menganalisis rasio keuangan pada jenis ini. Rasio perputaran piutang sama dengan jumlah piutang sama dengan rata-rata piutang. C. Rasio perputaran aktivitas tetap. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan dengan menggunakan aktivitas tetap. Semakin besar rasionya, berarti semakin baik keuangan perusahaan atau bisnis. Cara menghitung rasio keuangan pada jenis ini adalah sebagai berikut. Rasio perputaran aktivitas tetap sama dengan penjualan sama dengan aktivitas tetap. D. Rasio perputaran total aktivitas. Cara memperhitung ini rasio adalah membandingkan penjualan dengan jumlah atau total aktivitas perusahaan atau total aktivitas terdiri dari aktivitas lancar dan aktivitas tetap. Semakin besar rasionya, maka semakin baik. Berikut cara menghitungnya. Rasio perputaran total aktivitas sama dengan penjualan sama dengan jumlah aktivitas. 4. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas digunakan untuk menghitung laba suatu perusahaan atau bisnis. Perhitungan rasio ini dapat digunakan dalam beberapa jenis berikut. A. Rasio margin laba kotor. Jenis rasio ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara laba kotor dengan penjualan. Semakin besar hasil rasionya, maka keuangan perusahaan semakin baik. Berikut cara menghitungnya. Rasio margin laba kotor. Laba kotor sama dengan penjualan. B. Rasio margin laba bersih. Rasio jenis ini digunakan untuk melihat kemampuan suatu perusahaan atau bisnis dalam menghasilkan laba setelah dikurangi semua biaya. Berikut adalah cara menghitungnya. Rasio margin laba bersih sama dengan laba bersih yang sudah dipotong pajak dibagi penjualan. C. Rasio margin laba operasi. Rasio ini digunakan untuk menghitung laba yang dihasilkan sebelum terkena pajak dan bunga. Berikut cara menghitungnya. Rasio margin laba operasi sama dengan laba sebelum pajak bunga dibagi penjualan. D. Return of interest (ROI). ROI adalah rasio yang dimanfaatkan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap total investasi. Cara penghitungan seperti di bawah ini. Rasio ROI, laba setelah dipotong pajak dibagi investasi. E. Return on asset. ROA adalah rasio yang berisi informasi tentang besarnya aset perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Cara menghitung rasio keuangan dengan jenis ini adalah sebagai berikut. Rumus ROA sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi jumlah aset. Tujuan analis rasio keuangan. Tujuan analis rasio keuangan adalah membantu memberikan gambaran atau informasi keuangan pada berbagai pihak yang terlibat pada perusahaan atau bisnis, termasuk juga para investor. Berikut ini adalah beberapa tujuan analis keuangan. 1. Memberikan informasi tentang kesehatan keuangan. 2. Memberikan gambaran performa sumber daya perusahaan. 3. Menyajikan data efektivitas operasional manajemen. 4. Menunjukkan efektivitas strategi perusahaan bisnis. 5. Menampilkan data untuk mempertimbangkan besaran pajak. 6. Menjadi bahan referensi. 7. Menjadi bahan evaluasi. Metode analis rasio keuangan. Analis time series and forecasting. Cara menganalisis rasio keuangan menggunakan metode ini yaitu membandingkan data keuangan pada periode tertentu. Perbandingan ini digunakan sebagai bahan proyeksi atau perkiraan kondisi suatu perusahaan di masa yang akan datang. Analis time series dan forecasting memiliki beberapa poin yang harus diperhatikan karena pengaruhnya terhadap perubahan struktur keuangan. Poin-poin tersebut diantaranya adalah peraturan pemerintah, perubahan kompetensi akuisisi, dan perubahan teknologi. Poin-poin tersebut diantaranya adalah peraturan pemerintah, perubahan kompetensi akuisisi,
dan perubahan teknologi. Adapun beberapa langkah yang harus dipahami tentang cara menganalisis rasio keuangan dengan metode analis time series dan forecasting sebagai berikut. 1. Menentukan tahun dasar. Kedua, menghitung angka indeks tahun lainnya. Ketiga, memperkirakan kecenderungan historis laporan keuangan. Keempat, menyimpulkan hasil analis. Analis common size. Cara menganalisis rasio keuangan menggunakan metode analis common size adalah membandingkan perubahan antara berbagai pos dengan jumlah aktivitas, pasivitas, dan penjualan. Hasil perbandingan analis ini disajikan dalam bentuk presentasi untuk setiap komponen dalam laporan keuangan, baik neraca maupun laba rugi. Cara menganalisis rasio keuangan dengan metode ini memungkinkan perusahaan memperoleh informasi tentang relativitas aktivitas lancar terhadap aktivitas tetap, komposisi investasi, dan realitas utang perusahaan terhadap modal struk modal. Analis common size dapat digunakan perusahaan untuk berbagai penilaian, baik dalam memperbandingkan laporan keuangan periode sebelumnya dengan saat ini maupun membandingkan kompetitor dan perusahaan sendiri. Berikut penjelasan sedikit tentang analis rasio keuangan dari saya. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.